Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan kalau kita boleh berkumpul bersama-sama, kembali berkumpul secara online di ibadah Victorian Prayer, itu semua karena berkat Tuhan. Sebelumnya saya mau sapa dulu Bapak Ibu Saudara yang di rumah. Apa kabar hari ini? Yesus Maha Dahsyat. Yes, saya yakin dan percaya walaupun kita telah melewati berbagai aktivitas kita hari ini, kita percaya kita boleh berkumpul pada malam hari ini. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan dan juga kita mau menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Kita mau, sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas setiap penyertaan-Mu, atas setiap berkat-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Sampai pada malam hari yang indah ini Tuhan, kami diberikan kesempatan kembali berkumpul secara online di ibadah Victorian Prayer. Semua karena berkat-Mu, semua karena anugerah-Mu. Kami akan memulai ibadah ini Tuhan, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan yang memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. KDD juga yang akan memberitakan firman, urapan-Mu yang turun secara langsung kepada KDD. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, seperti nama ibadah kita pada malam hari ini Victorian Prayer, saya yakin dan percaya, kita semua percaya ada kemenangan terjadi di setiap doa-doa yang kita naikkan. Ada kemenangan yang terjadi di setiap pujian penyembahan yang kita naikkan. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama memuji Tuhan. Kita mau katakan kemenangan terjadi di sini. Haleluya, haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Ku hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami hanya dalam Mau Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kami yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Ku hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami hanya dalam hadirat-Mu Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas.
di sini. Segenap jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada hari ini kami dapat berkesempatan untuk bersama-sama beribadah secara online dalam Victory in Prayer. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Ya Bapa, kami sebentar mau mendoakan beberapa hal. Tuhan kiranya tolong bantu kami agar kami apa yang kami doakan bisa sesuai dengan kehendak-Mu. Layakan kami dan kuduskan kami. Ampuni setiap ketidaktepatan kami dalam berpikir, berkata-kata, bersikap, bertindak. Bapa, kami berdoa buat bangsa dan negara ini, bangsa kami yang kami kasihi, Indonesia. Kami mohon kiranya campur tangan Allah boleh semakin nyata atas bangsa ini dalam setiap aspek. Kami tahu berat untuk bangsa ini menjalani hidup ini, untuk orang-orang di bangsa ini menjalani hidup yang sekarang ini. Tapi kami lebih yakin bahwa kasih setia-Mu melimpah atas bangsa ini. Tuhan berkati bangsa ini, berkati setiap pemimpin yang ada, yang Engkau percayakan di bangsa ini. Dari mulai presiden sampai pemimpin tingkat RT, kami percaya campur tangan Allah juga tercurah atas setiap para pemimpin kami, Tuhan. Kalau kami juga mendengar bahwa ada rencana pembangunan IKN, Tuhan kiranya juga berkati. Kalau memang ini sesuai dengan kehendak-Mu, biarlah ini boleh berjalan dengan lancar. Tuhan juga tolong pendidikan di bangsa ini supaya semakin lebih baik dan semakin merata di setiap wilayahnya. Kami juga berdoa buat anak-anak Tuhan di bangsa ini, anak-anak yang percaya kepada-Mu di bangsa ini. Tuhan, di tengah-tengah kondisi kami yang minoritas ini, kami mau bilang bahwa kami mengasihi bangsa ini. Bahkan kami mau mengasihi orang-orang yang tidak sekeyakinan dengan kami. Di luar mungkin ada orang-orang yang percaya yang mengalami tekanan akibat kepercayaan. Kami berdoa supaya Engkau ampuni orang-orang yang tidak menghormati Pancasila, tidak menghargai perbedaan kerukunan umat beragama. Kami berdoa, kami mau mengampuni mereka dan kiranya Tuhan tolong berikan pencerahan kepada mereka. Berikan juga kekuatan kepada anak-anak Tuhan di bangsa ini yang mengalami intimidasi. Biarlah mereka boleh tetap kuat di dalam Tuhan.
Terima kasih juga buat gereja ini, GBI Batu Penjuru, yang kami juga di dalamnya bertumbuh. Kami berdoa supaya juga Tuhan tolong agar melalui gereja ini kebenaran firman-Mu boleh disampaikan. Semakin banyak orang mendengarkan kebenaran firman-Mu, bisa melalui ibadah langsung maupun melalui ibadah online ini. Kami berdoa agar kebijakan yang dihasilkan oleh tim penata layanan di gereja ini, GBI Batu Penjuru, adalah kebijakan yang berasal daripada-Mu dan berorientasi kepada pelayanan kepadamu, pengabdian kepadamu, pembangunan karakter jemaat menuju kepada terang Kristus. Kami berdoa buat sinode yang di dalamnya kami bernaung, Gereja Betel Indonesia, yang bulan Agustus nanti akan mengadakan sidang sinode yang pasti akan menghasilkan berbagai keputusan, kebijakan. Kami mohon supaya sidang tersebut berjalan dengan lancar, dan setiap keputusan kami mohon adalah keputusan yang berasal dari pemikiran yang bijaksana dan hasil musyawarah yang terbaik. Terima kasih. Kami juga berdoa buat anak-anak muda di bangsa ini, baik yang sekeyakinan dengan kami maupun yang tidak sekeyakinan dengan kami. Kami mohon ya Bapak, kiranya anak-anak di bangsa ini tidak terjebak dengan kriminalitas, penggunaan obat-obat terlarang, penyimpangan dan yang lainnya. Kami berdoa kiranya campur tangan Allah juga menaungi anak-anak muda di bangsa ini, terutama juga anak-anak muda di gereja tempat kami bergereja. Tuhan juga berkati anak-anak muda di GBI Batu Penjuru. Biarlah kami boleh keluar di lingkungan masyarakat menjadi berkat. Biarlah kami boleh keluar di lingkungan perkuliahan, sekolah, pendidikan menjadi berkat buat banyak orang. Dan terang Kristus boleh dinyatakan atas anak-anak muda di gereja ini. Kami teringat kepada orang-orang yang kami kasihi yang sedang sakit. Bapak, kiranya Tuhan juga sertai, Tuhan juga jamah. Tuhan bantu proses penyembuhannya. Tuhan juga bantu proses pengobatannya itu. Terima kasih. Kami juga teringat akan program-program yang diselenggarakan di gereja ini, termasuk program berbagi kasih. Juga Tuhan kiranya sertai. Biarlah melalui program tersebut setiap orang yang merasakan program tersebut, yang merasakan, yang turut serta dalam acara tersebut, boleh merasakan kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sangat bersyukur kami bisa mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pokok doa kami di hadapan-Mu. Terima kasih, kami sudah menaikkan doa-doa syafaat kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kini saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu, pesan-Mu, amanat-Mu, untuk kami boleh mengerti, kami boleh lakukan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh semakin serupa dengan Putra Tunggal-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon supaya Roh Kudus bisa membantu kami untuk kami dapat mengerti. Buka telinga rohani kami, buka mata hati kami, buka selubung yang menutupi pemikiran kami, sehingga kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Gimana kabarnya Bapak Ibu Saudara sekalian? Yesus Maha Dahsyat. Yesus Maha Dahsyat. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus Maha Dahsyat. Amin. Amin. Jadi kita sakit, kita sehat, kita dalam masalah, kita sedikit masalah, tidak ada masalah, Tuhan Yesus tetap dahsyat. Ya kan? Amin. Amin. Saya pernah mendengar sebuah kalimat, yaitu ada masalah atau tidak ada masalah, bersama Yesus bukan masalah. Widih. Gitu. Keren. Jadi ya itu kalimat yang cukup membangun. Hari ini tema yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, tentunya tema ini saya rindu membangkitkan iman kita. Tema yang saya mau bagikan
di hari ini adalah bagi manusia mustahil, bagi Allah tidak mustahil. Tentunya tema ini sangat relevan buat kita ya. Ditambah lagi di situasi yang tidak menentu ini, kita butuh kekuatan. Kita butuh pengingat bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, ada baiknya kita membaca landasan dari tema ini, yaitu dari Matius 19 ayat 26. Saya minta tolong untuk saudara Semi untuk membacakannya. Matius 19 ayat 26. Matius 19 ayatnya yang ke-26. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Amin. Wah, ini kalimat ini sering jadi jargon. Sering jadi apa? Sering jadi kalimat yang pamungkas, yang apa ya? Memuatkan iman. Bagi manusia mungkin, bagi manusia mustahil, bagi Allah tidak mustahil, ya kan? Kalimat itu sering disampaikan, sering menjadi kekuatan. Dan kalimat itu juga jadi landasan untuk acara doa, ya kan? Dalam firman Tuhan mengenai doa, ya bagus. Memang bagi manusia tidak mungkin, bagi Allah itu mungkin. Sangatlah keliru, mungkin saya boleh bilang sangatlah bodoh kalau orang mempercayai bahwa bagi Allah itu tidak mungkin, ya kan? Sangatlah bodoh. Orang percaya harus mempercayai bahwa bagi manusia tidak mungkin, bagi Allah itu mungkin. Gitu. Jadi tapi hendaknya kita mau melihat kenapa Tuhan mengatakan seperti itu. Kenapa Tuhan Yesus ngomong begitu? Kalau Bapak Ibu lihat pada ayat-ayat sebelumnya, itu Tuhan kan pernah bilang gini di ayat-ayat sebelumnya. Alangkah sulit orang kaya masuk kerajaan surga. Lebih mudah unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan surga. Kayaknya untuk konteks sekarang bukan cuma orang kaya, tapi orang miskin yang kepengen kaya. Akhirnya apa? Menghalalkan segala cara kan? Orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan surga, orang miskin yang kepengen kaya juga sama aja. Nah, terus Petrus bilang gini, kalau begitu siapa yang diselamatkan? Lalu Tuhan bilang, bagi manusia itu mustahil, bagi Allah tidak mustahil. Gitu. Jadi kata-kata bagi manusia mustahil, bagi Allah itu tidak mustahil, di ayat ini itu disampaikan, ya kita mau mengartikannya dalam rangka doa, ya sah-sah aja. Dalam rangka kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup mengabulkan doa-doa kita, ya sah-sah aja. Memang Tuhan sanggup mengabulkan doa kita kan? Tapi belum tentu doa kita terjawab. Dijawab iya maksudnya. Bisa dijawab enggak, bisa dijawab iya, bisa dijawab tunggu. Nah, saya kembali ke topik tadi. Maksud dari perkataan Tuhan Yesus bagi manusia tidak mungkin, bagi Allah itu mungkin adalah tentang keselamatan. Kalau kita lihat konteks tadi ya, siapakah yang dapat diselamatkan? Wahai guru, tidak mungkin. Kalau begitu situasinya tidak mungkin orang diselamatkan. Bagi Allah itu mungkin. Nah, keselamatan yang diberikan oleh kita, keselamatan yang diberikan kepada kita oleh Allah, itu tentunya erat kaitannya dengan pendidikan Allah terhadap kita. Karena seseorang yang diselamatkan harus mengikuti pendidikan Tuhan, ya kan? Pendidikan Tuhan itu bisa melalui apa? Melalui banyak hal. Melalui firman Tuhan bisa, termasuk melalui masalah hidup. Nah, apa kaitannya dengan doa? Dengan victory in prayer yang kita hadiri secara online malam ini? Begini Bapak Ibu, kita punya banyak pergumulan doa. Yang sakit kita berdoa supaya sembuh. Yang punya masalah kita berdoa supaya dapat jalan keluar. Kalau perlu bebas dari masalah. Yang punya masalah tentang finansial, kalau perlu mengalami financial freedom, ya kan? Tapi lebih daripada itu, lebih daripada bagaimana kita bisa keluar dari masalah, lebih daripada itu adalah marilah kita berdoa apa
yang Tuhan mau karakter kita bentuk dari masalah tersebut. Oke, kita sakit parah, katakanlah kita sakit parah. Dan saya berdoa supaya kita tidak terkena sakit parah ya. Dan saya berharap kita bisa menjaga kesehatan kita supaya kita tidak sakit parah. Kalaupun kita sakit parah, oke, kita berdoa supaya Tuhan sembuhkan. Tapi di atas semuanya itu, mari kita merenungkan dan mendoakan, memperkarakan kepada Tuhan. Tuhan, apa yang Kau mau lewat penyakit ini? Mungkin Tuhan ingin menyampaikan sesuatu, mungkin tentang bersyukur, mungkin tentang menjaga kesehatan lebih lagi, atau mungkin tentang persiapan menuju kematian. Kita tidak tahu kan? Kita tidak tahu. Bagi yang punya masalah perekonomian mungkin, boleh kita berdoa tentang boleh kita berdoa tentang Tuhan tolong supaya masalah perekonomianku lewat, aku boleh hidup berkelimpahan secara ekonomi. Boleh. Karena kita memang harus dekat kepada Tuhan juga melalui doa. Tapi lebih daripada itu, kita harus menggumulkan, kita harus berpikir, kita harus memperkarakan, dan kita harus berdoa kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Karakter apa yang mau Tuhan bentuk dari masalah ekonomi ini? Mungkin kita dididik untuk belajar menabung, mengelola keuangan, mempersiapkan dana darurat. Mungkin ya, namanya kan pendidikan Tuhan kepada karakter masing-masing kan. Jadi beda-beda. Justru karena beda-beda saya tidak bisa merumuskannya. Makanya setiap kita harus memperkarakan di hadapan Tuhan. Kita boleh mendoakan sesuatu supaya kita mendapatkan jawaban. Sakit sembuh, punya masalah bebas, tapi lebih daripada itu, mari kita berdoa. Apa yang mau Tuhan bentuk dari karakter kita supaya kita mendapat bimbingan daripada Tuhan. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, pesan ini juga berlaku juga buat saya. Berlaku juga buat rekan saya, Saudara Semi. Buat semua orang yang mendengar. Bahwa Tuhan itu lebih tertarik dengan perubahan karakter kita. Ketimbang dengan perubahan status ekonomi kita, status sosial kita. Itu penting untuk menunjang pelayanan. Menunjang pelayanan itu penting. Tapi Tuhan lebih tertarik dengan karakter kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini mari kita punya sikap yang lebih baik, yaitu keselamatan itu mustahil kalau tidak dikerjakan oleh Allah dan tidak disambut oleh manusia. Ingat, bagi manusia itu mustahil, bagi Allah tidak mustahil. Bagi manusia itu tidak mungkin, bagi Allah sangat mungkin. Termasuk dengan pembinaan karakter kita. Sampai sini pemberitaan firman Tuhan. Saya berdoa, kita semua menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur pada malam hari ini. Kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami diyakinkan bahwa bagi manusia tidak mungkin, bagi Allah itu mungkin. Dan kami diingatkan bahwa orientasi kami dalam berdoa bukan hanya tentang bagaimana kami lepas daripada pergumulan kami, tetapi apa sikap yang Tuhan mau kami bentuk, kami kembangkan, kami tingkatkan melalui pergumulan kami. Kami berdoa supaya kami dapat memiliki sikap hati yang tepat dalam menjalani hidup, dalam menjalani hari-hari kami. Bantu kami untuk kami boleh menghayati-Mu Tuhan, menyadari kehadiran-Mu di setiap hari kami, di setiap jam kami, di setiap detik kami, sehingga kami takut untuk berbuat dosa. Kami menghargai Engkau, kami menghormati Engkau. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, katakan amin.